Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang berbahagia, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang negara-negara yang berada di Asia Tengah. Sebagaimana kita ketahui, Asia Tengah dalam konteks pandangan geopolitik, terutama dari sisi analisis dari John Spanier, Game Nation Playing, uh, terbagi ke dalam 3 klaster besar, ya, yang disebut dengan core state, peripheral state, dan intrusive state. Nah, pada konteks ini kita akan membahas dari yang sisi core state dan peripheral state. Kalau peripheral state berarti negara pinggiran, kalau core state berarti negara inti. Sedangkan yang ketiga, intrusive state, satu negara yang terlibat di dalam dinamika politik di suatu wilayah, meskipun negara tersebut tidak berada di geografis wilayah tersebut. Seumpama ketika kita bicara Kazakhstan, ini sebagai core state. Ketika kita bicara Kyrgyzstan, kita bicara peripheral state. Ketika kita bicara Tajikistan, ini juga core state. Ketika kita bicara Turkmenistan, ini peripheral state. Dan ketika kita bicara Uzbekistan, ini sebagai juga core state. Ya, baik. Ketika kita berbincang tentang katakanlah dinamika politik Islam di Asia Tengah, kita tidak bisa pungkiri kita akan berbincang tentang topografis, ya. Ketika kita bicara topografis, kita juga nanti bicara tentang demografis, ataupun nanti kita juga bicara tentang klimatologi, ya. Secara umum ketika tadi kita berbincang ini Kazakhstan ini memiliki ibu kota di Astana dan kota terbesarnya adalah kota Almaty. Wilayahnya ini sangat luas sekali. Kazakhstan ini lebih dari 2,7 juta kilometer, dengan bahasa yang digunakan adalah bahasa Kazakh. Jumlah penduduknya juga luar biasa dalam konteks ukuran di Asia Tengah, sekitar 16 juta. Meskipun dalam konteks Indonesia memang sangat jauh sekali, ya. Kalau Indonesia mencapai hampir 300 juta. Kenapa Kyrgyzstan tadi kita sampaikan sebagai katakanlah negara peripheral state? Karena secara wilayah ini hanya 1/10 dari wilayah Kazakhstan, dan jumlah penduduknya juga hanya 1/3 dari wilayah Kazakhstan. Demikian juga ketika tadi kita berbincang tentang Tajikistan, kita sebut Tajikistan sebagai negara yang bukan core state, karena dalam konteks jumlah penduduk maupun jumlah wilayah ini relatif juga tidak begitu besar, berbeda dengan Turkmenistan yang juga cukup besar. Ketika kita bicara Uzbekistan, ini juga sangat core state karena menjadi salah satu sentral di Asia Tengah, dengan penduduk ya juga relatif banyak, meskipun dari luas wilayah tidak sebesar katakanlah Kazakhstan, tetapi jumlah penduduk Uzbekistan itu jauh lebih besar dibandingkan dengan Kazakhstan. Oke, kita juga tidak bisa pungkiri dari sisi topografis, ya. Topografis di Kazakhstan ini sangat bervariasi. Ada topografis dari katakanlah pegunungan-pegunungan tinggi sampai dengan katakanlah seumpama ada stepa, ada padang pasir yang sangat luas, ada bukit yang nanti kita sering sebut dengan Vergine Valley, begitu ya, di Asia Tengah. Kita nggak bisa pungkiri di sana kita temukan topografis yang sangat ekstrim, dari pegunungan yang sangat tinggi sekali, termasuk juga ekstrim dalam konteks iklim, jadi daerahnya sangat panas pada waktu siang hari dan sangat dingin pada waktu malam hari, ya. Saya pernah tinggal selama kurang lebih 1 minggu di Uzbekistan. Ya, ketika kita berbincang tentang katakanlah gagasan sederhana ketika mempelajari tentang geopolitik,
kita bisa belajar dari teori klasik tentang geografi politik. Secara sederhana, geografi politik adalah dari kata geo sama grafi ya. Geo itu artinya tanah, grafi itu artinya gambar. Sehingga orang banyak menyebut geografi politik itu berbicara tentang bagaimana posisi tanah, bagaimana posisi geografis gitu. Itu menentukan perilaku politik gitu. Jadi seumpama kita tinggal di daerah padang pasir yang basisnya kontinen pasti akan memiliki pola-pola politik yang unik begitu. Sebagaimana halnya seumpama Uni Soviet ketika itu punya kebijakan yang disebut dengan katakanlah kebijakan politik air hangat. Kenapa menggunakan kebijakan tersebut? Karena Rusia atau Uni Soviet ketika itu tidak memiliki akses laut yang bisa dipergunakan secara rutin karena ada waktu-waktu tertentu laut di sekitar Uni Soviet itu membeku sehingga kemudian lahirlah politik air hangat untuk kemudian mereka tetap bisa mengakses laut dengan cara mendekati atau mendominasi sejumlah wilayah-wilayah di sekitar Uni Soviet yang memiliki akses laut untuk kemudian diajak bekerjasama ataupun menjadi bagian daripada koneksi politik dari Uni Soviet. Nah, itu ketika kita bicara tentang geografi politik. Kita bisa berbincang dari katakanlah teori-teorinya Pak Mahan. Nanti kita juga bisa berbincang teori politiknya katakanlah Karl Haushofer. Kita juga bisa belajar teori politiknya Nicholas Spigman. Kita bisa belajar tentang daerah jantung atau heartland theory, ataukah juga nanti kita bicara rimland theory. Nah, ini yang kita sebut tadi ada namanya teori geografi politik, cerita tentang heartland theory. Ya. Siapa menguasai daerah jantung, maka dia menguasai dunia. Nah, Asia Tengah ini menjadi salah satu titik sentral dari kajian geografi politik. Jadi kita tidak bisa pungkiri siapa menguasai Asia Tengah maka akan menguasai dunia begitu. Nah, hari ini kita tidak bisa pungkiri Cina itu berkepentingan untuk menghidupkan kembali teori klasik tersebut. Sehingga muncullah yang namanya Silk Path Theory begitu ya. Di mana Cina kepengen menghidupkan kembali jalur sutra. Kalau kita belajar jalur sutra, maka kita belajar tentang Asia Tengah. Bagaimana Asia Tengah itu bisa menghubungkan katakanlah wilayah yang ada di barat, di Eropa, dan wilayah yang ada di timur, dan juga bisa menghubungkan dengan wilayah yang ada di sebelah selatannya, yakni Timur Tengah. Siapa menguasai Asia Tengah, maka dia akan menguasai dunia. Demikian teman-teman semua yang berbahagia, sedikit diskusi kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.